Yeah, I did that. And do. Halo, piye kabare kumaha daramang? Abah, emak, babe, mama, om, tante, neng, aa, akang, emas, pade, bude, abang, tukang baso, mari sini. Semoga daramang dan banyak uang. Seperti biasa, saya Ekskartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap ketap. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Bad Batch, bergenre drama horror romance, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sebuah penjara yang berkonsep outdoor dan semua tahanannya dipaksa untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Cocok nih di Indonesia konsep penjara seperti ini, khususnya untuk tikus-tikus kantor. Mawar bersemi di batang kayu, do you love me like I love you, Marky Crot. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Arlene yang ditandai dengan kode seri BB5040. Ternyata kode itu adalah kode tahanan, dan Arlene pun sudah resmi menjadi tahanan ke 5040 di sebuah penjara yang berjuluk Bad Batch, di mana konsep dari penjara itu outdoor yang berada di sebuah wilayah gurun. Penjara itu terbilang sangat kejam karena penjara tersebut sengaja membiarkan semua tahanannya bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Bahkan wilayah itu tidak terjangkau satupun aturan serta hukum yang berlaku di Amerika. Kemudian Arlene melihat sebuah mobil mogok dan dia pun masuk ke dalam mobil itu untuk sekedar make-upan dan rebahan. Saat itu juga Arlene baru menyadari kalau ada sebuah kendaraan yang mendekati mobil mogok tersebut. Lalu Arlene langsung berlari ngebecir untuk menghindari kejaran orang misterius itu. Tapi sialnya dengan mudahnya Arlene tertangkap oleh begal tersebut. Saat Arlene sadar, dia sudah berada di sebuah base camp di wilayah itu dengan posisi tubuhnya dirantai. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita dan langsung menyuntik tangan Arlene, lalu wanita itu juga memotong tangan Arlene dengan cuma-cuma. Bukan hanya tangan saja, kaki Arlene pun dipotong paksa oleh wanita gabut tersebut. Hal itu membuat Arlene sangat syok. Sambil membawa satu potong tangan dan satu potong ceker, wanita itu terlihat bersiap untuk memasaknya sebagai makanannya. Dan ternyata Arlene berada di sebuah base camp salah satu komplotan yang berada di penjara tersebut, di mana semua anggotanya bertahan hidup dengan cara memakan daging manusia, tepatnya daging tahanan lain, terutama tahanan yang baru masuk. Malamnya Arlene yang malang mencoba untuk boker sebanyak-banyaknya. Meskipun Arlene belum makan, tapi stok tai dalam perutnya masih ada. Agak mencret sedikit sih karena kemarinnya baru makan seblak doer yang super pedas. Kemudian dia melumuri tubuhnya dengan kotoran itu yang bertujuan agar si wanita itu tidak nafsu lagi memakan daging Arlene. Benar saja cara itu cukup lumayan ampuh. Si wanita itu merasa jijik pada Arlene yang bau waduk. Lalu wanita itu langsung menyeret Arlene dan akan memandikannya. Saat itu juga Arlene dengan diam-diam mengambil sebuah linggis untuk menyerang wanita itu. Akhirnya wanita itu dengan mudahnya dia lumpuhkan dengan cara dibabuk memakai linggisnya. Lalu Arlene pun berusaha ngesot untuk kabur dari wilayah tersebut sambil susulumputan agar tidak dilihat oleh orang-orang yang berada di kawasan itu. Di tengah aksi ngesotnya, Arlene melihat papan skateboard yang nganggur. Lalu dia mengambil papan itu dan dia gunakan untuk membantunya bergerak kabur dari base camp tersebut. Entah apa yang akan dia hadapi ke depannya, yang jelas saat ini Arlene mengalami kehausan parah sampai dehidrasi yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari yang sangat menyengat. Tak lama kemudian datanglah seseorang mendorong sebuah gerobak dan orang itu langsung membawa Arlene dicengclekan atau diletakkan di atas gerobaknya. Perjalanan yang cukup jauh mereka lalui hingga akhirnya Arlene dibawa ke sebuah tempat pemukiman yang sangat spesial bernama The Comfort. Dengan cepatnya Arlene disambut oleh para penjaga pintu masuk dari tempat tersebut, sedangkan pria misterius yang menolong Arlene malah pergi begitu saja. 5 bulan berlalu, kini Arlene sudah mulai membaik dan sudah tidak bau waduk. Sekarang Arlene sudah memiliki penghasilan dari upaya membantu warga The Comfort yang sedang sibuk berdagang.
Bisa dibilang The Comfort ini adalah salah satu pemukiman bagi para tahanan yang bertahan hidup dengan cara yang waras. Di sisi lain terlihat pria bertampang sangar menyeramkan dan berbadan kekar. Pria itu adalah Miami Man. Miami Man adalah pemimpin dari base camp kanibal yang dulu pernah menyekap Arlene. Di balik tampangnya yang sangar, Miami Man sangat sayang sama anaknya, bahkan dia juga ahli dalam melukis. Saking sayangnya, dia juga rela turun tangan ke bagian dapur untuk memasak salah satu korban tiap malamnya. Di base camp itu sudah seperti jagal, di mana setiap tahanan baru dijadikan hewan ternak yang bisa dimanfaatkan dagingnya untuk dijadikan santapan lezat. Singkat cerita, terlihat Arlene yang sudah bisa membeli kaki palsu dan sebuah pistol yang memang tersedia di koperasi komplek The Comfort. Saat itu juga Arlene yang berbekal pistol memutuskan untuk berlatih menembak. Di tempat yang lain terlihat anak dari Miami Man sedang bersiap-siap untuk ikut jalan-jalan dengan pengasuhnya ke salah satu tempat pembuangan. Entah apa tujuan mereka pergi ke sana, tapi yang jelas tempat pembuangan itu berada dekat dengan The Comfort. Dengan kebetulan Arlene yang berada di sana dan dia juga menyadari dengan sebuah kendaraan yang dulu dipakai untuk membegalnya. Lalu Arlene berjalan mendekati kendaraan itu di tempat pembuangan. Hingga akhirnya Arlene bertemu dengan salah satu anak buah dari base camp kanibal dan seorang anak kecil. Tanpa keraguan, Arlene langsung menembak pengasuh itu, sedangkan anak kecilnya tidak diapa-apakan oleh Arlene. Arlene menganggap kematian dari wanita itu adalah buah dari latihan menembaknya. Tak lama kemudian, dari kejauhan pria penolong melihat Arlene sedang berjalan dengan anak kecil menuju The Comfort. Saat sampai di The Comfort, Arlene menyadari kalau anak itu ingin memiliki seekor kelinci dan Arlene langsung membelikannya. Di tempat lain terlihat Miami Man yang sedang menunggu kedatangan anaknya. Hingga akhirnya Miami Man mencurigai bahwa telah terjadi sesuatu pada anaknya. Karena khawatir, Miami Man langsung menuju tempat pembuangan itu tak peduli seberapa jauh jaraknya karena akan terasa dekat kalau dia naik motor. Saat sampai di sana, Miami Man hanya melihat anak buahnya yang sudah mati tanpa melihat keberadaan anaknya di sana. Saat itu juga Miami Man bertemu dengan pria penolong dan langsung menanyakan tentang anaknya. Dan ternyata pria penolong itu adalah seorang pemulung. Karena si pria penolong itu menyadari kalau Miami Man ahli dalam menggambar, lalu pria penolong menyuruh menggambar pada pria kekar itu. Hingga akhirnya Miami Man menyanggupi dan selesai dalam sekejap. Barulah dari hasil gambarnya dia pun tahu kalau anaknya sudah dibawa ke The Comfort. Singkat cerita, Arlene terlihat mulai dekat dengan anak itu. Malam harinya, dia mengajak anak itu jalan-jalan ke sebuah pasar malam. Saat itu juga untuk pertama kalinya, pimpinan dari The Comfort menampakkan dirinya. Dia bernama The Dream atau bahasa Inggrisnya impenan. The Dream terkenal dengan kebebasannya. Dia juga menerbitkan mata uang tersendiri yang sampai saat ini masih dipakai untuk alat transaksi oleh warga The Comfort. Sialnya, Arlene malah terbawa suasana pesta. Karena kobam, dia tidak sadar kalau anak kecil itu sudah terpencar darinya, gara-gara mengejar kelincinya yang kabur. Anak itu terus berjalan hingga akhirnya berhadapan dengan The Dream serta istrinya. Lalu anak kecil itu dibawa masuk oleh The Dream dan istrinya ke dalam rompoknya atau rumahnya tanpa sepengetahuan Arlene yang sedang mabok parah. Karena kebanyakan minum kuku bima, alhasil Arlene pun sempoyongan. Pagi harinya, Arlene terbangun di ruangan terbuka dengan keadaan kaki palsunya sudah dibawa-bawa oleh Miami Man yang berada di hadapannya. Tentu saja si Miami Man langsung menanyakan keberadaan anaknya pada Arlene. Kemudian Arlene menjawab kalau dia tidak pernah melihat anak itu. Lalu Miami Man menugaskan Arlene untuk mencari anaknya di wilayah The Comfort dengan keadaan hidup-hidup. Kalau semisal anaknya tidak ditemukan atau ditemukan dalam keadaan mati, maka nyawa Arlene sebagai gantinya. Tak lama dari itu datanglah seseorang yang terlihat sedang membawa sesuatu. Dan ternyata orang itu ingin melakukan barter dengan Miami Man, yaitu menukar satu jerigen bensin eceran dengan nyawa Arlene sebagai santapan kelompok mereka.
Lalu tanpa pikir panjang, Miami Man langsung mengiyakannya. Tapi ternyata itu semua hanyalah jebakan dari Miami Man. Dari situlah Miami Man langsung membantai pria tersebut cukup dengan 2 lemparan senjata tajam. Kemudian Miami Man memotong tangan dari pria tersebut yang sudah tewas tadi untuk stok makanannya. Inilah yang dimaksud dengan definisi 1 tepuk 4 nyamuk mati, yang artinya Miami Man dapat stok makan, bensin, motor, dan juga Arlene. Karena kebanyakan minum semalam, Arlene pun beser dan kencing di semak-semak. Ketika Arlene sedang kencing, Miami Man ikut menemaninya agar tidak tertiup oleh badai pasir. Malam harinya terlihat mereka sedang beristirahat sambil memanggang tangan dari pria tadi. Melihat kepribadian dari Miami Man membuat Arlene penasaran, kenapa si Miami Man bisa masuk penjara. Lalu Miami Man menceritakan kepada dia bisa sampai di penjara tersebut. Ternyata Miami Man sudah menjadi imigran gelap sejak dia masih berusia 13 tahun dari Kuba ke Amerika. Lalu Arlene memintanya untuk memperlihatkan kode di lehernya, yang ternyata Arlene malah memanfaatkan momen itu untuk mengambil pisaunya. Karena Miami Man tipikal orang bermental baja, bukannya dia takut, Miami Man malah menempelkan pisau itu di perutnya. Saat itu juga peluru bersarang di tubuhnya. Peluru itu ternyata berasal dari pistol seseorang yang berhasil kabur dari base campnya Miami Man. Singkat cerita, pria itu langsung membawa Arlene dengan menggunakan motornya untuk menuju The Comport. Ternyata pria itu adalah tahanan yang ke-5884, yang berarti dalam beberapa bulan saja sudah bertambah sekitar 844 orang. Dari situ Arlene mulai berpikir bagaimana caranya bisa hidup dengan bebas jika tahanan yang masuk ke The Comport saja makin bertambah banyak setiap harinya. Di sisi lain terlihat si pria penolong tidak sengaja melihat Miami Man yang sedang terkapar dan lagi-lagi dia berniat untuk menolong seseorang. Dimulai dari memburu burung gagak untuk dijadikan makanan hingga pria penolong itu mengobati Miami Man secara bertahap. Pria itu benar-benar menjadi penyelamat bagi Arlene maupun Miami Man sampai saat ini. Anywhere? No. Siang harinya Arlene tidak sengaja melihat anak kecil yang dia cari sedang pelesiran dengan istrinya The Dream. Ternyata anak kecil itu sudah diangkat sebagai anak oleh The Dream dan selalu dimanjakan hingga mendapatkan fasilitas yang sangat mewah di rumah The Dream. Di sisi lain terlihat Miami Man yang sudah siap ngabolang lagi tanpa perlu bantuan dari pria penolong. Tapi Miami Man akan selalu respect dan tetap mengenang semua jasa dari pria penolong tersebut. Ketika senja mulai menghilang, Arlene memutuskan untuk memberanikan diri menyambangi dari kediaman The Dream yang sudah dijaga ketat oleh para betina. Dan ternyata dengan hebatnya, The Dream memiliki istri yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan bukan hanya itu saja, semua istrinya sekarang dalam keadaan bunting semuanya. Dahsyat. Tak sampai di situ saja, Arlene juga tertarik untuk menjadi istri dari si The Dream. Tak butuh waktu lama, The Dream langsung menyuruh salah satu istrinya untuk menyiapkan kamar buat si Arlene sendiri. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah akal-akalan Arlene saja, dan dia tidak benar-benar ingin menjadi istrinya The Dream, melainkan agar Arlene dapat melancarkan semua rencananya saja. Singkat cerita, Arlene mulai melancarkan aksinya, yaitu menyandra istri barunya The Dream, agar dia bisa mendapatkan anaknya Miami Man. Dari situ terlihat si The Dream juga memanfaatkan semua istri-istrinya sebagai bodyguard bersenjata, meskipun istri-istrinya sedang dalam keadaan rene. Beruntungnya rencana Arlene berjalan dengan lancar, dan berhasil keluar dari The Comport dengan rasa aman tanpa terluka sama sekali. Dan bukan hanya itu saja, sekarang Arlene tidak perlu ngagidig atau berjalan kaki lagi, karena sekarang kendaraan The Dream sudah ada di tangannya pada saat itu. Lalu di tengah jalan, Arlene menurunkan istri The Dream. Tak lama kemudian, Arlene dengan tidak sengaja berpapasan dengan Miami Man. Tentu saja hal itu membuat Miami Man bersemangat untuk menyambut kehadiran anaknya yang sudah berada di hadapannya. Karena hal itulah Arlene memutuskan untuk menjadi anggota dari base campnya. Tak perlu pikir panjang, Miami Man langsung menerimanya. Tapi yang jadi masalahnya saat ini adalah anaknya dari Miami Man merengek ingin makan spaghetti. Karena semenjak dia tinggal di rumah The Dream,
Dia selalu diberi sepiring spaghetti, sedangkan Miami Man saat ini tidak memiliki apa-apa selain seekor kelinci yang dibelikan oleh Arlene kepada anaknya. Hingga akhirnya mereka bertiga menyantap seekor kelinci itu meskipun diiringi dengan tangisan dari anaknya Miami Man. Begini bunyi dari tangisannya kira-kira. Tata, Ian, dan film pun Tata Ian.